Pembahasan kali ini stadion yang akan jadi tempat laga Timnas Garuda melawan negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu tergabung dalam grup C. Adapun stadion yang akan digunakan Timnas Indonesia akan kita ulas kali ini, dan ada informasi terkini tentang Timnas Indonesia, jangan lupa tonton sampai habis. Yang pertama adalah Stadion King Abdullah Sport City. Stadion King Abdullah Sport City Jeddah juga dijuluki Tashining Jewel Al Jawara Al Mosyah, atau hanya The Jewel, adalah sebuah stadion serbaguna dan kota olahraga yang berlokasi 30 km utara Jeddah, Arab Saudi. Kota ini dinamai Abdullah, Raja Arab Saudi ketika stadion dibuka. Stadion utama, Stadion Internasional Raja Abdullah, digunakan untuk sepak bola dengan kapasitas penuh 62.241 penonton. Ini adalah stadion terbesar di Jeddah, dan terbesar kedua di Arab Saudi, setelah Stadion Raja Fahd di Riyadh. Selain itu, ini adalah stadion terbesar ke-10 di dunia Arab, dan salah satu stadion terbesar di Asia. Di sekitar stadion utama terdapat tempat olahraga yang lebih kecil. Ini juga menjadi tuan rumah acara atletik dan olahraga dalam ruangan di arena dalam ruangan. Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia antar klub FIFA 2023. Tender pembangunannya dimenangkan oleh Saudi Aramco dan kontraktor proyek ini merupakan perusahaan patungan antara Al Muhaidib Contracting Company dan perusahaan konstruksi Belgia Besis Group. Perusahaan juga memberikan evaluasi independen terhadap kinerja staf lokal dan petugas keselamatan acara, disediakan oleh Sword Security, selama acara perdana di Stadion KAS. Hal ini menghasilkan sejumlah besar rekomendasi keselamatan dan keamanan serta penunjukan manajer stadion yang berdedikasi. Permukaan lapangan stadion adalah paspalum turf grass yang dipasarkan sebagai pure dinasti Seedet Paspalum dan disediakan oleh Atlas Turf International. Ide stadion besar baru di kota Jeddah sudah dipikirkan pada akhir tahun 1990-an, dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola Saudi. Pada tahun 2012, pembangunan stadion baru dimulai. Sebelum stadion ini diluncurkan secara resmi pada tahun 2014, stadion utama Jeddah adalah Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, yang dapat menampung 24.000 penonton dan menjadi tuan rumah berbagai pertandingan dan acara hebat dalam sejarah sepak bola Saudi. Dirancang dan dikerjakan oleh arsitek Arup Associates dan dikerjakan oleh para insinyur Arup. Kota ini dibuka secara resmi pada tanggal 1 Mei 2014, menjadi tuan rumah final turnamen Piala Raja 2014 antara Al Ahli SC di Jeddah dan Al Shabab di Riyadh, di hadapan 62.241 penggemar. Di kampung halamannya, Al Shabab menang 3-0, dan dinobatkan sebagai juara Piala Raja ketiga mereka. Pertandingan tersebut dihadiri oleh Raja Abdullah saat itu, bersama putra mahkota Salman saat itu dan wakil putra mahkota Mukrin. Di luar stadion utama, kota ini memiliki 3 lapangan sepak bola terpisah dan 4 arena dalam ruangan kecil yang juga digunakan untuk sepak bola. Ia juga memiliki 6 lapangan tenis dan arena dalam ruangan yang besar untuk olahraga dan keperluan lainnya. Kota ini memiliki masjid utama dan 6 masjid kecil yang terpisah. Kota ini juga dilengkapi dengan pusat media yang komprehensif, di mana ruangan-ruangan luas digunakan untuk konferensi pers bagi para pemain, pelatih, dan tokoh sepak bola. Stadion utama dapat menampung hingga 63.241 penonton. Bagian bawah stadion, kiri, berisi 38 blok yang menampung 631 kursi per blok dengan total 24.000 kursi. Bagian tengah berisi 48 blok yang menampung 500 kursi per blok dengan total 24.000 kursi. Bagian atas dan terkecil memiliki 48 blok yang menampung 291 kursi per blok dengan total 14.000 kursi. Stadion ini juga memiliki ratusan kursi pribadi dan tempat parkir mobil yang diperuntukkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Jumlah penonton terbanyak yang disaksikan adalah saat Timnas berhasil melawan Timnas Argentina sebanyak 62.345 penonton. Selanjutnya, Stadion Nasional Jepang, Kokuritsuki Gijo, sebelumnya dikenal sebagai Stadion Nasional baru, secara resmi bernama Stadion Nasional, adalah sebuah stadion serbaguna di Kasumigaoka. Lokasi berada di Kasumigaoka Machi, Shinjuku, Tokyo. Pemilik stadion ini adalah Dewan Olahraga Jepang, memiliki kapasitas 68.000, trek lari dan lapangan, 80.016, sepak bola dan rugby.
Ukuran lapangan 107 kali 71 meter permukaan menggunakan rumput alami mulai pembangunan pada tanggal 11 Desember tahun 2016, 7 tahun lalu, diresmikan pada bulan Desember tahun 2016, 30 November 2019 dan dibuka 21 Desember 2019. 4 tahun lalu, menelan biaya 1,4 bilion US dollar, 157 juta yen, diarsiteki Kengokuma. Stadion ini dipakai untuk tim nasional sepak bola Jepang, 2020 hingga sekarang. Sejarah singkat Stadion Nasional Jepang. Awal pembongkaran Stadion Nasional Lama selesai pada Mei 2015, memungkinkan untuk pembangunan stadion baru dimulai pada 11 Desember 2016. Rencana asli untuk stadion baru dibatalkan pada bulan Juli 2015 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, setelah protes publik karena biaya pembangunan yang besar. Akibatnya, rancangan baru stadion tidak siap untuk Piala Dunia Rugby 2019, seperti rencana semula. Rancangan baru yang dibuat oleh arsitek Kengokuma dipilih pada Desember 2015 untuk menggantikan rancangan awal dan akan selesai pada November 2019. Stadion ini berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan cabang olahraga atletik, serta upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade dan Paralimpiade musim panas 2020. Setelah Tokyo mengajukan tawaran mereka untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2020, terdapat pembicaraan tentang kemungkinan merenovasi atau merekonstruksi Stadion Olimpiade Nasional. Stadion ini akan menjadi tuan rumah upacara pembukaan dan penutupan serta tempat perlombaan cabang olahraga atletik. Pada Februari 2012, dipastikan bahwa stadion lama akan dibongkar dan dibangun kembali, serta menerima peningkatan fasilitas senilai 1 miliar pound. Pada November 2012, rancangan Stadion Nasional baru oleh arsitek Zaha Hadid diperlihatkan. Stadion lama dihancurkan pada 2015 dan stadion baru semula dijadwalkan selesai pada Maret 2019. Stadion baru akan menjadi tempat penyelenggaraan cabang atletik, rugby, beberapa pertandingan sepak bola, dan upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade dan Paralimpiade. Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah Jepang mengumumkan beberapa perubahan pada rancangan Hadid pada Mei 2015, termasuk membatalkan rencana untuk membangun atap yang dapat ditarik dan mengubah beberapa tempat duduk permanen menjadi tempat duduk sementara. Luas area stadion juga berkurang dari 71 menjadi 52 hektar. Beberapa arsitek Jepang terkemuka, termasuk Toyo Ito dan Fumihiko Maki, mengkritik rancangan Hadid. Ito membandingkannya dengan seekor kura-kura dan Maki menyebutnya sebagai gajah putih. Di sisi lain, Arata Isozaki mengomentari rancangan ulang stadion. Dia terkejut melihat dinamika yang ada dalam rancangan asli telah hilang. Atap stadion baru sangat bermasalah dari sudut pandang teknik, karena membutuhkan konstruksi dua lengkungan baja sepanjang 370 meter. Bahkan setelah perubahan rancangan, stadion ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 300 miliar yen, lebih dari 3 kali lipat biaya Stadion Olimpiade di London dan lebih dari 5 kali lipat biaya Stadion Olimpiade di Beijing. Namun, pada 17 Juli 2015, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan bahwa rencana pembangunan Stadion Nasional yang baru akan dibatalkan dan akibat ketidakpuasan publik atas biaya pembangunan stadion yang besar. Akibatnya, Abe mengatakan bahwa stadion pengganti harus dipilih untuk Piala Dunia Rugby, karena stadion baru tidak akan siap sampai Olimpiade 2020. Pada 28 Agustus 2015, pemerintah Jepang merilis standar baru untuk rekonstruksi Stadion Nasional. Kapasitas tetap akan menjadi 68.000 dan dapat diperluas menjadi 80.000 melalui penggunaan kursi sementara di atas jalur atletik. Pemerintah juga meninggalkan atap yang bisa dibuka, sebaliknya atap permanen akan dibangun di atas tempat duduk penonton saja. Selain itu, Museum Olahraga dan Skywalk, yang merupakan bagian dari rancangan awal, dihilangkan, sementara ruang dan tempat duduk VIP dikurangi, bersama dengan berkurangnya fasilitas parkir bawah tanah. Pendingin ruangan untuk stadion juga dihilangkan atas permintaan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan ketika ditanya mengenai hal ini, Menteri Olimpiade Toshiaki Endo menyatakan bahwa, pendingin udara dipasang hanya di 2 stadion di seluruh dunia, dan mereka hanya dapat mendinginkan suhu 2-3 derajat Celcius. Pada 21 Desember 2015, Dewan Olahraga Jepang mengumumkan bahwa Kuma dan Taisei Corporation telah dipilih untuk merancang dan membangun Stadion Olimpiade Nasional.
Stadion ini mulai dibangun pada Desember 2016, dan dijadwalkan berakhir pada 30 November 2019. Kemudian stadion akan diserahkan kepada IOC untuk keperluan persiapan upacara dan pertandingan, termasuk ajang uji coba. Rancangan baru ini akan menampung 68.089 penonton dalam mode atletik dengan tambahan tempat duduk sementara di atas lintasan atletik untuk meningkatkan kapasitas penonton menjadi 80.016. Selanjutnya, Stadion Qingdao jadi venue pertandingan Cina versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Stadion sepak bola pemuda Qingdao adalah sebuah stadion sepak bola di Qingdao, Shandong, Tiongkok. Ini adalah markas klub Liga Super Cina Qingdao Hainyu sejak 2023. Memiliki kapasitas 50.000 penonton. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah resmi mengumumkan bahwa Stadion Qingdao akan menjadi venue pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa alasan di balik pemilihan Stadion Qingdao sebagai kandang Timnas Cina. Salah satunya adalah untuk memudahkan adaptasi tim setelah menjalani laga tandang di Australia. Mengingat kondisi iklim di Adelaide yang sedang, Cina memilih kota dengan iklim yang serupa. Kapasitas stadion jadi pertimbangan utama. Selain faktor iklim, kapasitas stadion juga menjadi pertimbangan utama. CFA ingin menciptakan suasana kandang yang meriah dan intim dengan dukungan penuh dari para penggemar. Namun, alih-alih memilih stadion dengan kapasitas sangat besar, Cina justru memilih Stadion Qingdao yang memiliki kapasitas sekitar 50.000 penonton. Apa artinya bagi Timnas Indonesia? Tekanan lebih kecil, stadion dengan kapasitas yang lebih terbatas cenderung menciptakan suasana yang lebih intim dan tidak terlalu mengintimidasi bagi tim tamu. Fokus pada permainan, dengan dukungan penonton yang lebih sedikit, pemain Timnas Indonesia dapat lebih fokus pada permainan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari penonton tuan rumah. Peluang untuk mencuri poin, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif bahkan di kandang lawan. Keputusan CFA untuk memilih Stadion Qingdao sebagai venue pertandingan melawan Timnas Indonesia bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Dengan kapasitas stadion yang lebih kecil dan suasana yang lebih intim, Timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih hasil maksimal. Selepas dari itu patut untuk diwaspadai karena penerbangan panjang yang melelahkan. Timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina karena tidak terdapat penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober 2024, armada ST itu akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa, untuk melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, Timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit, penerbangan Timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Bandara Qingdao Jiaodong berjarak 623 km dari ibu kota Cina, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat udara. Selanjutnya, Timnas Australia menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Socceroos pun sudah merilis kandang mereka untuk menghadapi laga pertama ajang itu. Diketahui, Timnas Australia akan menghadapi Timnas Bahrain. Laga itu rencananya akan digelar di Robina Stadium, Gold Coast, Queensland. Gold Coast sebenarnya bukan kota yang menjadi kandang utama Timnas Australia. Mereka sebenarnya lebih sering menggelar laga kandang di Sydney atau Melbourne. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold senang dengan rencana timnya berlaga di Gold Coast. Apalagi kota itu dikenal banyak memiliki pemain muda yang antusias dengan sepak bola. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, tidak hanya bagi kami, tetapi juga untuk menginspirasi 15.000 anak terdaftar yang bermain sepak bola di wilayah ini untuk meraih mimpi mereka, kata Arnold dilansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola Australia. Inilah profil Stadion Robina Australia. Stadion ini juga dikenal dengan nama sponsor. Stadion Chu Super adalah stadion sepak bola persegi panjang di Gold Coast pinggiran kota Robina, Queensland. Penggunaan utamanya adalah sebagai kandang bagi tim National Rugby League, Gold Coast,
Titans, stadion ini terkadang menjadi tuan rumah tim Malik Brisbane Roar FC. Lokasi Stadion Gold Coast berada di Robina, Gold Coast, Queensland, Australia. Pemilik pemerintah Queensland, dioperasikan oleh manajemen Stadium Queensland. Kapasitas stadion ini 27.400. Rekor kehadiran 27.227 saat klub Titans melawan Brisbane, tahun 2009, permukaan menggunakan rumput. Mulai pembangunan pada tahun 2006, 18 tahun lalu. Dan dibuka pada bulan Februari tahun 2008, 16 tahun lalu biaya 160 juta Austria dolar di arsiteki Hawksport. Stadion Robina juga digunakan untuk rugby union, sepak bola, rugby 7, rugby league, pertandingan uji dan telah menjadi tuan rumah pertandingan Rugby League World Cup. Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2006, dan selesai pada Februari 2008, pada waktunya untuk musim Liga Rugby Nasional 2008, ketika itu menjadi rumah baru para Titan. Stadion ini akan menjadi tuan rumah sepak bola pendahuluan pada Olimpiade musim panas 2032. Timnas Australia akan menjamu Timnas Bahrain di Gold Coast pada 5 September mendatang. 5 hari kemudian, mereka harus terbang ke Surabaya. Timnas Australia harus menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion itu juga menjadi kandang kedua bagi tim Garuda. Kami akan segera bersiap di Gold Coast dan memastikan anak-anak siap untuk pertandingan itu dan setelah pertandingan kami akan siap untuk pertandingan kedua melawan Indonesia, jelas Arnold. Skuad Garuda bakal melawat ke home base Australia pada 20 Maret 2025 untuk melakukan pertandingan tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3. Selanjutnya, Stadion Nasional Bahrain, STD Al Bahrain Al Watan, merupakan sebuah stadion yang terletak di Rifah, Kota Manama, Bahrain. Stadion ini biasanya dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan merupakan markas dari tim nasional Bahrain. Stadion ini merupakan stadion nasional Bahrain dan mampu menampung hingga 35.000 orang. Stadion ini dibangun sejak 1981 dan dibuka secara resmi 1 tahun kemudian. Berbagai aspek stadion akan direnovasi, seperti tempat duduk dan atap stadion. Lokasi Stadion Nasional Bahrain ini berada di Manama, dibuat pada tahun 1981 dan dibuka pada tahun 1982 dengan biaya pembuatan sebesar $152.000. Permukaan menggunakan rumput alami, kapasitas penonton sebesar 35.000 orang. Perlu diketahui satu-satunya rival Indonesia di grup C yang belum pernah lolos ke Piala Dunia adalah Bahrain. Tim yang juga termasuk negara Teluk ini selalu tersisih di kualifikasi Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah masuk ke 4 besar Piala Asia saat kejuaraan itu digelar di Tiongkok pada 2004. Saat ini Bahrain menempati posisi ke-81 peringkat FIFA. Indonesia juga termasuk negara yang tak pernah tampil di Piala Dunia. Tim Garuda memang pernah tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Timur saat masih dalam penjajahan Belanda. Saat itu untuk lolos ke kejuaraan ini memang belum ada kualifikasi. Saat ini Indonesia menjadi negara yang tergabung di grup C dengan peringkat yang paling rendah, yakni 134. Dalam grup yang disebut grup neraka ini, salah satu lawan yang harus dihadapi Indonesia adalah Bahrain. Secara historis, Bahrain bukan tim yang sulit dikalahkan Indonesia. Skuad Garuda sempat beberapa kali mengalahkan Bahrain. Namun, Bahrain tetap menjadi lawan yang spesial. Merekalah yang mencorengkan arang di kening skuad Garuda. Beberapa waktu lalu, Bahrain memberi Indonesia rekor kekalahan terbesar. Hal inilah yang menjadi mimpi buruk skuad Garuda tiap bertemu dengan Bahrain. Rekor pertemuan Indonesia dan Bahrain. Pertemuan pertama Indonesia dan Bahrain terjadi pada Agustus 1980 silam. Dalam laga persahabatan tersebut, Indonesia meraih kemenangan 3-2. Sejak pertemuan pertama tersebut, Indonesia dan Bahrain tak banyak bersua. Sampai saat ini, total, baru 7 kali kedua tim ini berjumpa. Dalam 7 persuaan ini, hasilnya, Indonesia kalah tipis. Mereka hanya meraih 2 kemenangan. Di sisi lain, Bahrain sempat 3 kali mengalahkan Indonesia. Sementara, 2 laga lain berakhir imbang. Selanjutnya, Stadion Gelora Bung Tomo adalah sebuah stadion serbaguna di Surabaya, Indonesia, yang merupakan bagian dari Kompleks Olahraga Surabaya Sport Center. Stadion ini dibuka pada 6 Agustus 2010. Keseluruhan komplek olahraga sedang dibangun. Stadion ini digunakan untuk pertandingan sepak bola dan menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya, menggantikan Stadion Gelora 10 November.
Stadion Gelora Bung Tomo sendiri dapat menampung 46.806 penonton setelah renovasi. Stadion Gelora Bung Tomo dibangun pada tahun 1957 dan diberi nama Stadion Kebanggaan Surabaya. Namun, pada tahun 2001, stadion ini mengalami perubahan nama menjadi Gelora Bung Tomo. Perubahan nama dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yang berperan penting dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yakni Bung Tomo. Stadion ini dimiliki pemerintah kota Surabaya, lokasi stadion berada di Surabaya, Indonesia mulai pembangunan pada tahun 2008 dan dibuka pada tanggal 6 Agustus 2010, direnovasi 2019 sampai 2020. Biaya pembuatan dan renovasi 600 miliar rupiah. Stadion ini memiliki kapasitas 46.806 penonton. Stadion ini digunakan untuk klub Persebaya Surabaya, 2012 hingga sekarang. Salah satu stadion terbaik di Indonesia. Menyambut Piala Dunia U17, pemerintah kota Surabaya bersama Kementerian PUPR melakukan perbaikan Stadion GBT, untuk memenuhi catatan FIFA sebelum pertandingan dimulai. Perbaikan meliputi jalur disabilitas, area wartawan, tribun VIP, lahan parkir, pagar lapangan, hingga peningkatan daya listrik. Dilansir dari situs PSSI, dalam kunjungan akhir Januari 2023, FIFA sempat melakukan pemeriksaan terhadap struktur tanah, lapangan, panjang rumput, dan sistem penyiraman, serta drainase menggunakan alat yang mereka bawa. Hasilnya, Otoritas Sepak Bola Internasional itu memuji kualitas Stadion GBT cukup memuaskan. Terbesar di Jawa Timur. Stadion GBT merupakan stadion terbesar di Jawa Timur dengan kapasitas mencapai 45.000 penonton. Inilah alasan Stadion GBT dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang diselenggarakan pada 10, 13, dan 16 November 2023 lalu. Markas Persebaya. Persebaya adalah salah satu klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di kota Surabaya. Pada Mei 2023, Kementerian PUPR telah memberikan izin penggunaan Stadion GBT untuk pertandingan kandang Persebaya, setelah sebelumnya bermarkas di Stadion Gelora 10 November atau Stadion Tambak Sari. Selanjutnya Stadion Utama Gelora Bung Karno disingkat GBK, SUGBK, Stadion Utama. Dimiliki pemerintah Indonesia, di bawah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, lokasi berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, mulai pembangunan pada tanggal 8 Februari tahun 1960, 64 tahun lalu, seluruh kompleks dibuka 21 Juni 1962, 62 tahun lalu, direnovasi 2016, 2018 biaya pembuatan $12.500.000. 1958, seluruh kompleks, Rp769,69 miliar, 2016, 2018. Arsitek Friedrich Silaban, permukaan rumput alami, kapasitas 77.200 ukuran lapangan 105 x 68 m, 344 x 223 ft. Rekor kehadiran 150.000 Persib Bandung VPSMS Medan, 23 Februari 1985, pemakai tim nasional sepak bola Indonesia, pertandingan tertentu, Persija Jakarta, 2008, 2016, 2018, 2020, 2024, 2025. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional, dan biasanya digunakan oleh tim nasional sepak bola Indonesia dan klub Liga 1 Persija Jakarta. Stadion ini dinamai untuk menghormati Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, yang juga menggagas pembangunan kompleks olahraga ini. Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000. Kapasitas ini telah berkurang dua kali, pertama menjadi 88.083 pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007 dan kedua hingga 77.200 antara 2016 dan 2017 untuk Asian Games dan Asian Para Games 2018. Dalam renovasi tahun 2016 hingga 2017, semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal. Kapasitas 78.000 sempat membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia.
Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Final Piala Asia AFC 2007 berlangsung di stadion ini. Selama Asian Games 2018, stadion ini menyelenggarakan upacara pembukaan dan penutupan, serta seluruh pertandingan atletik. Sementara saat Asian Para Games 2018, stadion ini menjadi lokasi upacara pembukaan serta pertandingan atletik. Jayalah Garuda, kita akan menang, menyala abangku. Garuda menyala, selalu menang. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku, menyala abangku. Garuda menyala, selalu menang. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku, menyala abangku. Garuda menyala, selalu menang. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku, menyala abangku. Garuda menyala, jayalah menyala. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku, menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Garuda menyala, selalu menang. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Menyala abangku. Garuda menyala, selalu menang. Jayalah Garuda, kita akan menang. Menyala abangku. Menyala abangku. Garuda menyala,
Selanjutnya, update berita terbaru Timnas Indonesia. Pihak KNVB Federasi Sepak Bola Belanda meminta PSSI tidak melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Belanda. Kalaupun naturalisasi dilakukan, Indonesia diminta memperhatikan jumlah pemain. Belanda terancam kehilangan bibit sepak bola kalau pemain muda banyak gabung Indonesia. Federasi Sepak Bola Belanda membolehkan naturalisasi asal tidak terlalu banyak. Pihak KNVB mengakui tingginya antusias pemain keturunan Indonesia mengikuti program naturalisasi Indonesia. Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik pemain keturunan. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan pemain keturunan gabung Indonesia kehendak sendiri. Pemain keturunan sangat ingin membela tanah kelahiran leluhurnya. Tujuan pemain keturunan datang ke Indonesia memiliki cerita berbeda-beda. Sebagian besar cerita pemain keturunan sangat menyentuh. Ada yang ingin mewujudkan keinginan neneknya. Ada pula ingin mencari ayah kandungnya sudah lama tidak pulang ke Belanda. Pelatih Indonesia ST menyerukan pemain sepak bola Indonesia fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. ST menegaskan pemain fokus menendang dan ciptakan gol bagi Indonesia. Urusan penyelamatan bola, ST serahkan kepada Hernando Ari. Ucapan ini menjadi kode ST pilih kiper utama adalah Hernando Ari. Penampilan bagus Hernando Ari pada Piala Asia U23 2024 menjadi bukti kepercayaan ST. Hernando Ari adalah pemain Indonesia yang tugasnya menjaga gawang. ST terus memberikan semangat kepada anak asuhnya menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan negara besar tidak menjamin sepak bolanya bagus. Penentu kemajuan sepak bola ada di lapangan. Erick Thohir minta Indonesia meniru jejak Austria-Georgia. Dua negara Eropa ini mampu melewati Prancis dan Belanda pada ranking klasemen Euro 2026. Erick Thohir mengatakan sepak bola itu bundar atau bulat. Indonesia memberikan kejutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah lolos ronde 3, Indonesia tancap gas mendatangkan pemain keturunan. Indonesia ingin mengulang kembali sebagai negara besar bermain Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia tidak mengenal istilah grup neraka dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara tergabung grup C bukan grup neraka seperti selama ini dikenal dalam sepak bola. Istilah grup neraka menyebutkan tim-tim hebat Asia gabung grup C. Bukan grup neraka tapi grup sulit menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup semakin sulit karena mengerucut mendekati titik Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir memang menyebutkan pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sulit. Sulit yang dimaksud adalah lebih sulit dari ronde 1 dan ronde 2. Semakin tinggi ronde, maka semakin sulit lawan bermain sepak bola. Indonesia tolak grup neraka. Erick Thohir beri kejutan, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan Indonesia serius menghadapi pertandingan yang sulit. Langkah serius Erick Thohir dibuktikan dengan memperpanjang kontrak ST. Pelatih habis Shin setelah pertandingan terakhir Indonesia versus Filipina. Kontrak ST nyaris tidak diperpanjang kalau Indonesia kalah lawan Filipina. Indonesia menang lawan Filipina. Indonesia lolos ronde 3. Erick Thohir mengaku puas terhadap kinerja pelatih ST. Melanjutkan ronde 3, Erick Thohir menyodorkan proposal perpanjangan kontrak ST menjadi pelatih Indonesia. Pelatih anyar Indonesia itu setuju menaikkan kontrak pelatih Indonesia sampai tahun 2027. Alasan ST memperpanjang kontrak pelatih Indonesia ingin membawa Indonesia Piala Dunia 2026. ST senang berada di Indonesia. Shin merasa Indonesia negara kedua dalam hidupnya. Penghargaan penggemar sepak bola terhadap ST sangat tinggi. ST juga merasakan banyak dukungan dari Indonesia kepadanya. Presiden memberikan dukungan penuh terhadap sepak bola Indonesia. Presiden dan Ibu Presiden terlihat beberapa kali menyaksikan pertandingan sepak bola Indonesia. ST sangat senang melihat kepala negara menonton langsung sepak bola Indonesia. PSSI juga memberikan fasilitas yang cukup terhadap ST. Mulai dari pemain, official, sampai pada fasilitas yang digunakan ST. Dengan segala fasilitas diberikan Indonesia kepada ST. Indonesia berharap ST mampu membawa negara Asia ini lolos Piala Dunia 2026. Sejarah sepak bola Indonesia tercipta babak baru kalau Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ketua Erick Thohir menegaskan sebagai negara besar, sepak bola Indonesia harus besar. Kita negara besar. Jangan mau kalah dengan negara kecil, tegasnya.
Erick Thohir minta STY dan pemain sepak bola mewujudkan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia STY mengungkapkan Indonesia ingin bertemu Jepang pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. STY membocorkan pemain keturunan Indonesia Belanda minta carikan lawan tanding hebat di Asia. Sepak bola Jepang belum pernah terkalahkan lawan Indonesia. Jepang berada pada ranking FIFA paling tinggi di Asia. Pertemuan Jepang versus Indonesia akhirnya bakal terjadi pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. STY sangat antusias anak asuhnya bertemu Jepang. Kelvin Verdong pemain Indonesia juga pernah mengatakan ingin sekali bertanding sepak bola lawan Jepang. Kelvin Verdong terus mengasah kemampuan bermain sepak bolanya. Sebagai pemain profesional dan grade A, Kelvin Verdong rutin mengikuti pelatihan sepak bola. Kabar terbaru, Kelvin Verdong membagikan keberadaannya pada Football Training Camp in Austria. Banyak pemain keturunan Indonesia mengikuti Football Training Camp in Austria, seperti Kevin Dix, Ula Romeni, dan Mees Hilgers. Kelvin Verdong dikabarkan ingin pindah tim sepak bola, namun NEC tidak menjualnya. Klub Eredivisie Belanda itu mempertahankan Kelvin Verdong. Kelvin Verdong adalah pemain keturunan Indonesia berdarah Aceh Belanda. Kelvin Verdong sudah menjadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia STY menjadikan Kelvin Verdong pemain andalan menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes sudah resmi menjadi kiper Indonesia. Martin Paes terkena larangan bermain karena masih terkendala administrasi. Sejak Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, kiper yang bermain pada klub FC Dallas MLS Amerika Serikat ini sudah menyandang status sebagai kiper Indonesia. Untuk bergabung Timnas Indonesia, Martin Paes memiliki kendala administrasi perpindahan federasi. Dari Federasi Belanda ke Federasi Indonesia, Martin Paes pecahkan rekor ASEAN. Harga Martin Paes paling mahal ASEAN. Value penjualan Martin Paes mencapai 20,86 miliar rupiah per musim. Martin Paes masih menunggu keputusan sidang CAS FIFA untuk dapat gabung Indonesia. Martin Paes siap bela Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes meluapkan rasa bangganya dapat bergabung Indonesia. Impian neneknya agar Martin Paes dapat bermain sepak bola Indonesia dapat terwujud. Martin Paes dari Amerika Serikat terbang jauh menuju Indonesia demi bermain sepak bola di tempat tanah kelahiran neneknya. Keinginan neneknya sebelum meninggal dunia minta Martin Paes dapat bermain sepak bola di Indonesia. Inilah alasan Martin Paes ingin gabung Indonesia. Pesan emosional ini menjadi alasan Martin Paes langsung menjadi warga negara Indonesia. Bangga Martin Paes berhasil sidang CAS, kiper andalan Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes tidak bisa membayangkan betapa bangganya ia jika berhasil lolos sidang CAS FIFA. Martin Paes akan bermain bersama Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes dapat bermain bersama Indonesia pada September 2024. Pertandingan pertama Indonesia versus Arab Saudi pada 5 September 2024 dinanti penggemar sepak bola Indonesia. Semoga Martin Paes resmi gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepak bola Indonesia menjadi viral di dunia. Indonesia negara besar sehingga setiap informasi sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk sepak bola Indonesia. Jose Mourinho angkat bicara tentang sepak bola Indonesia. Harapan Jose Mourinho ke Indonesia harus membuktikan pertandingan sepak bola grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka, Indonesia, wajib tunjukkan bukti bukan tim pelengkap, ujar ex-pelatih Real Madrid. Jose Mourinho melihat keuntungan sepak bola Indonesia diperkuat pemain keturunan dari Eropa. Pemain Belanda banyak keturunan Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia menuju Piala Dunia. Jose Mourinho adalah mantan pemain Portugal, satu negara dengan Cristiano Ronaldo. Nama Jose Mourinho berkibar di dunia saat menjadi pelatih Real Madrid Liga Spanyol. Jose Mourinho saat ini menjadi pelatih Fenerbahce SK Liga Turki. Agen sepak bola Liga Spanyol pernah mendekati Marcelino Ferdinand untuk bermain pada Real Sociedad. Marcelino Ferdinand sangat senang sekali dapat bermain pada Liga Spanyol. Marcelino Ferdinand menunggu jawaban dari Real Sociedad. Real Sociedad belum resmi membeli Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah pemain Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand tampil gemilang bersama Indonesia pada Piala Asia U23 2024.
Marcelino Ferdinand juga tampil baik saat Indonesia lawan Iran dan Filipina ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino menyala, impikan merumput Liga Spanyol, pemain Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Profil Yeom Ki-hun pelatih striker baru timnas Indonesia pilihan dari Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun bakal menjadi guru bagi Rafael Struijk dan kawan-kawan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memulai 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Dijadwalkan, tim asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke markas Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia pada 10 September. Kini menjelang berlaga di ajang tersebut, Shin Tae-yong dikabarkan akan menambah staf kepelatihannya di timnas Indonesia. Shin Tae-yong disebut telah meminta salah satu pelatih asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun menjadi pelatih striker bagi Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Kabar ini disampaikan oleh salah satu media Korea Selatan, Chosun, pada Selasa, 6 Agustus 2024. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatan sebagai pelatih Suwon pada Mei lalu, dan mengabdikan dirinya ke sebuah sekolah sepak bola miliknya, tulis laporan Chosun. Dia akan bergabung ke timnas sepak bola Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong. Dan tugasnya ialah menajamkan lini depan tim Indonesia. Kabarnya, Shin Tae-yong menawarkan posisi pelatih khusus striker timnas Indonesia kepada Yeom Ki-hun pada Juli lalu, saat sang juru taktik pulang kampung ke Korea Selatan. Pelatih Yeom menerima tawaran setelah bulan lalu, Juli, mendapatkan tawaran dari coach Shin Tae-yong. Dia membutuhkan pertimbangan beberapa waktu lalu untuk akhirnya menerima tawaran Shin Tae-yong. Yeom Ki-hun merupakan pelatih berusia 41 tahun. Yeom Ki-hun mengawali karirnya sebagai pemain profesional dengan membela Jeonbuk Hyundai Motors pada tahun 2005-2006. Semasa bermain, Yeom Ki-hun menghabiskan karirnya di sepak bola Korea Selatan. Selain bermain dengan Jeonbuk, ia pernah berseragam Ulsan Hyundai, Suwon Blue Wings, dan Police FC. Yeom Ki-hun pensiun pada Januari 2024 di Blue Wings. Pemain yang punya posisi natural sebagai winger kiri ini cukup produktif ketika masih aktif menjadi pemain. Dari catatan Transfermarkt, Yeom Ki-hun sudah tampil sebanyak 546 pertandingan dengan koleksi 103 gol dan sumbangan 131 assist. Sementara di level internasional, Yeom Ki-hun memiliki 57 caps bersama Korea Selatan. Dari 57 penampilan tersebut, Yeom Ki-hun mengoleksi 5 gol. Untuk prestasinya, Yeom Ki-hun pernah menjadi top skor pada musim 2007-2008. Ia juga pernah juara AFC Champions bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dipastikan bakal turun gunung untuk menangani perkembangan Liga 1 mulai musim 2024-2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap musim ini menjadi momentum Liga 1 naik kelas. Erick Thohir mengklaim bahwa Liga 1 sudah mengadopsi sejumlah aturan baru. Aturan-aturan baru tersebut diklaim bisa meningkatkan mutu klub-klub peserta Liga 1. Dirinya berharap agar klub-klub Liga 1 bisa bersaing di kompetisi antar klub Asia. Secara spesifik, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN sudah mematok target khusus kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1. Erick Thohir menargetkan Liga 1 bisa jadi kompetisi terbaik nomor 2 di Asia Tenggara. Selain itu, Liga 1 bisa menembus peringkat ke-12 di benua Asia. Sebagai informasi saat ini, Liga 1 Indonesia berada di peringkat ke-28 di benua Asia per data dari AFC bulan Mei 2024 lalu. Sementara di ASEAN, Liga 1 harus puas berada di peringkat ke-6. Hal ini disebabkan prestasi klub-klub Liga Indonesia yang kurang begitu baik saat tampil di kompetisi level Asia. Target utamanya menaikkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga, paparnya. Erick pun mengatakan jika saat ini pihaknya siap turun gunung agar Liga 1 bisa bersaing level Asia. Berbagai program, seperti peningkatan kompetensi wasit, pun telah dilakukan PSSI demi menciptakan iklim sepak bola yang bagus di Liga 1. Selain itu, penggunaan VAR di musim 2024-25 juga diharapkan bisa mendukung pertandingan berjalan bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah setahun lebih membenahi tim nasional, kini saatnya PSSI membenahi Liga, ungkap Erick. Ketika saya diamanahkan menjadi ketua umum, saya ingin mempunyai liga yang bersih. Untuk itu kami mulai dari perbaikan wasit. Wasit yang bersih, dan jaminan kesehatan. Intinya melindungi wasit kita, paparnya. Liga 1 2024-2025 bakal dibuka mulai akhir pekan ini.
Musim baru Liga 1 dibuka oleh duel Persib Bandung selaku juara bertahan menghadapi jawara Liga 2 musim lalu, PSBS Biak, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024. Berbeda dari musim lalu, Liga 1 2024-25 tidak lagi menggunakan format Championship Series. Kompetisi kembali menggunakan sistem format Liga seperti musim-musim sebelumnya. Ole Romaini dan Mauro Zigestra diprediksi akan perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romaini, FC Utrecht, dan Mauro Zigestra, FC Volendam U21, memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah menjadi rahasia umum, Ole Romaini dan Mauro Zigestra menjadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mengharapkan keduanya turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Peluangnya sangat kecil. Sebab, belum ada tanda-tanda keduanya menjalani proses naturalisasi. Diprediksi kemungkinan besar Mauro Zigestra dan Ole Romaini bisa memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C yang berlangsung Jumat, 11 Oktober 2024 dini hari WIB. Lantas, seberapa besar peluang PSSI mendapatkan jasa penyerang berdarah Belanda tersebut? Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan langsung laga uji coba antara FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, WNI menyarankan Ole Romaini untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romaini menanggapi ajakan gabung timnas Indonesia. Bahkan melihat mimik yang ditunjukkan oleh Romaini, WNI itu optimistis penyerang 24 tahun itu tinggal berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tanda siap memperkuat timnas Indonesia. Sementara Mauro Zigestra sudah terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu, Mauro Zigestra menunggu undangan dari PSSI. Tak lama setelah itu, PSSI menghubungi Mauro Zigestra, namun setelah itu belum ada kesepakatan antara keduanya. Melihat kondisi ini, peluang timnas Indonesia diperkuat oleh Romaini dan Mauro Zigestra sangat terbuka lebar. Mengenal sosok Miliano Jonathans, calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia yang bermain di Vitesse, punya darah Depok. Shin Taeyong pernah mengeluhkan soal stok winger kiri yang sangat terbatas di timnas Garuda. Kini, ST bakal dapat suntikan pemain keturunan asal kota Belimbing Depok. Miliano Jonathans yang siap memperkuat timnas Garuda via program naturalisasi pemain keturunan. Jonathan lahir di Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Miliano Jonathans punya darah Indonesia dari nenek yang berasal dari Depok, tetangga terdekat Jakarta di sisi selatan. Sebelum kita bahas skill dan kehebatan Miliano Jonathans, kita flashback ke belakang dulu sebentar. Masih ingat ketika timnas Garuda bentrok kontra Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu? Dalam kemenangan 2-0 itu, Shin Taeyong terpaksa memainkan Kelvin Verdong sebagai winger kiri. Padahal, naturalnya, Kelvin Verdong bermain sebagai fullback di klubnya NEC Nijmegen. Beruntung, Kelvin Verdong mampu melakoni debutnya dengan sangat baik yang sekaligus memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Kini, ST tak perlu pusing lagi karena juru taktik Korea Selatan bisa memaksimalkan Miliano Jonathans dan mengembalikan Kelvin Verdong ke posisi naturalnya. Miliano Jonathans pemain potensial. Usianya juga masih tergolong sangat muda, 20 tahun. Saat ini, dengan postur 178 cm bermain bareng SBV Vitesse Arnhem. Sejauh ini, ia sudah unjuk aksi sebanyak 20 kali di kasta A tertinggi Belanda, Eredivisie. Sebagai seorang winger, Miliano Jonathans punya kecepatan dan intuisi menyerang yang matang. Selain kuat menguasai bola di kakinya, Miliano Jonathans mampu melepaskan ragam umpan yang sangat memanjakan striker. Ia juga bermental baja alias tak gampang menyerah, terlebih saat duel 1 lawan 1. Tak heran, melihat bakatnya yang luar biasa, karirnya di SBV Vitesse Arnhem melesat cepat bagai roket. Ditempa di akademi sejak 2014, ia naik pangkat ke tim senior pada 2022.
Kans Miliano Jonathans untuk segera merapat ke timnas Indonesia terbuka lebar. Karena selain memang membutuhkan tambahan gempuran di sisi kiri serangan, ST juga tengah mempersiapkan mesin perangnya di putaran ketiga kualifikasi yang kian mendekat. Berada di grup C, tim Garuda akan memulai laga pada 5 September mendatang melawan tim kuat Arab Saudi. Setelah itu, Tom Hai dan kawan-kawan juga akan melanjutkan bentrok versus Bahrain, Cina, Australia, serta Jepang. Terjalnya jalan yang harus ditempuh membuat ST butuh stok lebih dari cukup di semua lini, termasuk sayap kiri. Kehadiran Miliano Jonathans pastinya bisa menjadi alternatif. Miliano Jonathans sudah memberikan sinyal kalau ia siap menjadi warga negara Indonesia, WNI. Juli lalu, ia bahkan sudah menyambangi Jakarta guna bersua dengan Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora. Besar kemungkinan, Miliano Jonathans menumpahkan isi hatinya kepada Hamdan Hamedan terkait hasratnya membela panji-panji kebesaran merah putih. Bukan kali itu saja Miliano Jonathans datang ke tanah leluhur. Saat saya masih kecil, saya juga pernah ke sana, katanya, dilansir Transfermarkt Indonesia. Saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali, imbuhnya. Pernyataan ini jelas merupakan kode kalau Miliano Jonathans sudah tak sabar ingin segera memperkuat timnas Indonesia.